Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Tingaran. Sekarang kita kembali membahas tentang Malaysia. Jadi ceritanya ketika pemerintahan Presiden Soekarno, Malaysia ini pernah dikutuk habis-habisan. Soekarno bahkan pernah ingin menghancurkan Malaysia dan mencap pendukung negara itu sebagai pengkhianat. Sekarang mari kita bahas tentang Ganyang Malaysia. Perkembangan politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Soekarno. Dalam sejarahnya, Soekarno dikenal sebagai pemimpin anti-barat pada setiap kebijakan-kebijakannya. Hal ini tergambar dalam peristiwa yang terjadi selama tahun 1962 hingga 1966 dalam bentuk konfrontasi terhadap Malaysia. Ia berpandangan bahwa pendirian Federasi Malaysia sebagai kelanjutan dari pemerintahan Barat yang ingin mengintervensi Malaysia dan Indonesia secara keseluruhan. Rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Soekarno sebetulnya tidak menginginkan perseteruan dengan sesama bangsa Melayu. Kenapa melakukan aksi Ganyang Malaysia? Karena dia melihat di belakangnya ada Inggris. Latar belakang terbentuknya negara Indonesia dan Malaysia juga melandasi peristiwa tersebut. Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui perlawanan dan perperangan bersenjata yang dilakukan kepada bangsa Barat. Sedangkan pembentukan negara Malaysia didukung langsung oleh Inggris sebagai negara yang pernah menjajahnya. Kemerdekaan Malaya pada 31 Agustus 1957 awalnya disambut baik oleh Indonesia. Namun hal itu berubah karena adanya rencana perubahan Federasi Malaya kepada Federasi Malaysia. Di sini harus kita dudukkan dulu nih apa itu Federasi Malaya dan apa itu Federasi Malaysia. Begini, Federasi Malaya wilayahnya hanya terdiri dari Semenanjung Malaya di Selat Malaka. Sedangkan Federasi Malaysia juga terdapat Sabah, Sarawak, Brunei, dan juga Singapura. Rencana pembentukan Federasi Malaysia ini muncul setelah kelompok komunis yang mengancam keberadaan kerajaan-kerajaan Melayu yang didukung Inggris berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, golongan komunis di Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura masih terus melancarkan aksi-aksinya terhadap pemerintah Inggris. Maka untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut, muncullah ide dari Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia. Karena pada saat yang bersamaan Malaysia dan Inggris mempunyai perjanjian pertahanan bersama. Dalam hal ini Inggris menjadi pihak yang mengendorse terbentuknya negara Federasi Malaysia ini, sedangkan Indonesia dengan tegas menolak. Penolakan internal dalam negeri juga datang dari wilayah Kalimantan Utara. Mereka menolak bergabung dengan Semenanjung Malaya untuk membuat sebuah negara. Seiring penolakan terutama di wilayah Kalimantan Utara, pada 8 Desember 1962, Tentara Nasional Kalimantan Utara melakukan pemberontakan di Brunei. Mereka lalu memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara yang terdiri dari Sabah, Sarawak, dan juga Brunei. Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman menuduh Indonesia sebagai biang keladi penyebab proklamasi kemerdekaan Kalimantan Utara tersebut. Namun pemerintah Indonesia tentunya menolak tudingan itu. Proklamasi tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan. Belakangan diketahui proklamasi kemerdekaan di wilayah Kalimantan Utara tersebut dibackingi oleh pemerintah Filipina melalui wakil presidennya Immanuel Palaez. Merespon proklamasi Kalimantan Utara, Presiden Soekarno menyatakan revolusi tersebut merupakan gambaran dari kehendak rakyat Kalimantan Utara yang menantang penjajahan tersebut yang dilakukan oleh Inggris dengan dalih mendirikan Federasi Malaysia. Soekarno bahkan menyatakan barang siapa yang tidak mendukung revolusi Kalimantan Utara dan menantang Malaysia adalah pengkhianat. Dalam sebuah pidatonya di Bandung, Soekarno menyampaikan, dibentuknya Malaysia oleh Tengku Abdul Rahman dan pihak Inggris bagi kita merupakan konfrontasi terhadap revolusi Indonesia. Konfrontasi terhadap keselamatan kita dan terhadap cita-cita yang sejak lama ingin kita laksanakan. Selain Indonesia, ternyata Filipina juga mengecam pembentukan Federasi Malaysia ini. Pemerintah Filipina mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negara Filipina. Alasannya karena Sabah dulunya merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Islam Sulu yang berpusat di Filipina Selatan. Kemudian Filipina menuntut agar Sabah dikembalikan kepada mereka. Akhirnya ketiga negara yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia sepakat untuk melakukan pertemuan tingkat menteri dan puncaknya pertemuan antara pimpinan tertinggi yaitu Soekarno, Macapagal, dan Tengku Abdul Rahman pada Agustus 1963. Setelah beberapa kali pertemuan diadakan kembali pertemuan ketiga negara di Manila, Filipina. Dalam pertemuan ini Indonesia dan Filipina tidak keberatan dengan pembentukan Federasi Malaysia. Dengan syarat dilakukan referendum atau penentuan nasib sendiri oleh rakyat wilayah yang akan digabungkan dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sesaat setelah itu, Sekjen PBB menunjuk 8 orang untuk menjadi anggota dalam misi PBB terhadap Malaysia.
Tujuannya untuk mencari tahu keinginan rakyat Sabah dan Sarawak. Namun yang mengejutkan adalah pemerintah Malaya mengumumkan bahwa Federasi Malaysia akan terbentuk 16 September 1963. Dan yang menjadi permasalahan adalah proklamasi Malaysia itu dilakukan sebelum PBB menyampaikan hasil peninjauannya tentang keinginan masyarakat Sabah dan Sarawak. 16 September 1963, meski melanggar perjanjian Manila, Malaysia yang ditunggangi oleh Inggris mengumumkan pembentukan negara Federasi Malaysia secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Indonesia dan Filipina. Yang mendurhakai Menara Negeri Menjalak Tengku Abdul Rahman Bumrah antek daripada imperialisme. Pemerintah Indonesia pun geram karena ini sama halnya dengan melanggar kesepakatan di KTT Manila sebelumnya. Setelah itu Indonesia langsung bergerak untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia sebab Indonesia menganggap Federasi Malaysia adalah negara boneka bentukan Inggris. Karena pada masa tersebut Indonesia sedang gencar menolak neokolonialisme dan neoimperialisme. Menurut pemerintah Indonesia pada waktu itu, pembentukan Federasi Malaysia menyalahi prosedur yang telah ditentukan oleh Resolusi PBB nomor 1514. Keberadaan Federasi Malaysia dari segi keamanan dan pertahanan dapat membahayakan Indonesia karena adanya pangkalan militer asing yang berada di daerah perbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Bagaimanapun, Malaysia pada waktu itu mempunyai ikatan pertahanan dan ekonomi yang kuat dengan Inggris. Pada September 1963, Presiden Soekarno menyatakan secara resmi akan mengganyang Malaysia. Soekarno menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar menentang tetapi juga memerangi dan menghancurkan Malaysia. Di 17 September 1963, Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Keesokan harinya, massa yang berjumlah 5.000 orang melakukan penyerangan terhadap kantor kedutaan Inggris yang ada di Jakarta. Sebagai balasannya, massa di Kuala Lumpur juga menyerang kantor kedutaan besar Indonesia. Dalam upaya terus menggelorakan konfrontasi tersebut, maka dalam pidato monumentalnya, Presiden Soekarno secara kesatria menegaskan kebulatan tekad Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Pidato ini berujung kepada konfrontasi militer Indonesia terhadap Malaysia hingga memunculkan Dwi Kora atau dua komando rakyat. Konfrontasi militer terpaksa ditempuh karena perjanjian sudah mengalami jalan buntu. Akhirnya 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan komando pengganyangan Malaysia. Dalam sebuah rapat raksasa, Presiden Soekarno menyampaikan dua komando rakyat yang isinya, pertama, Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia, dan kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Presiden Soekarno menegaskan bahwa Operasi Dwi Kora bukan untuk melawan rakyat Malaysia, melainkan untuk melawan neokolonialisme Inggris di wilayah Asia Tenggara melalui negara boneka Malaysia. Sejak diumumkannya Dwi Kora, konfrontasi Indonesia dan Malaysia secara militer resmi dimulai. Gerilyawan Indonesia mulai berusaha masuk ke wilayah Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara untuk melancarkan operasi militer. Di pihak Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Misi utama mereka adalah mencegah pasukan Indonesia masuk ke wilayah Malaysia. Lucunya, meskipun berkonfrontasi dengan Malaysia, namun kenyataan di lapangan pasukan Indonesia sebenarnya berhadapan dengan militer Inggris dan Australia. The campaign against Malaysia began 1 year ago. President Sukarno has steadily built up his nation's armed forces. Once British troops are committed, their support involves a good deal more than the odd helicopter dropping rations. The Australians, too, have come north to watch the coast and the intentions of Indonesia. Kondisi menjadi semakin panas ketika tersiar kabar ada usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Presiden Soekarno menyatakan dalam pidatonya, jika Malaysia diangkat menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, maka Indonesia akan angkat kaki dari PBB. Namun nyatanya seminggu setelah pidato tersebut, Malaysia malah diangkat menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Dan dengan tegas Soekarno merespon langsung melalui pernyataan Indonesia keluar dari PBB. Tahun pun berlalu, ambisi Soekarno untuk menunjukkan kehebatan Indonesia membuat kas negara menjadi terkuras. Pembangunan dalam negeri semakin mengendor dan kesejahteraan masyarakat menjadi memburuk. Akibatnya terjadi gejolak politik di akhir tahun 1965 yang membuat keadaan nasional Indonesia menjadi tidak terkendali, ditambah lagi dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Akibat rangkaian konflik dalam negeri ini, membuat keinginan Indonesia untuk perang dengan Malaysia menjadi surut yang akhirnya membuat perperangan pun mereda. Singkat cerita, pemerintahan Soekarno pun berakhir dan digantikan oleh Soeharto. Di masa Orde Baru, politik konfrontasi Soekarno dihentikan.
Indonesia Malaysia pun hidup berdampingan sebagai negara tetangga yang saling mendukung satu sama lain. Secara resmi, perdamaian antara Indonesia dan Malaysia ditandai dengan Piagam Perundingan yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak pada Agustus 1966. Kemesraan hubungan Indonesia dan Malaysia mencapai puncaknya ketika Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ia mengagumi program pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto dan sudah menganggap Soeharto sebagai abangnya sendiri. Demikian sejarah konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada masa dahulu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Silahkan komen di bawah.